Coulter from pole position, so it's a battle for second as Evans, Mitch Evans on the outside, Jake Dennis on the inside, coming into the first corner. In fact, Jake Dennis is there in second at the moment. That is actually a much better start. Tersebut bukan mereka. Ketua Umum DPP FPI Muhammad Alatas menyebutkan ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya. Dikatakan Alatas mereka menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies. Yang menduga mereka menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan. Setiap kali ajang balap Formula E sukses, setelahnya Anies Baswedan langsung diserang oleh orang-orang yang ingin Anies Baswedan gagal. Pada pagelaran balap mobil Formula E tahun 2022, usai acara berlangsung sukses, Anies Baswedan langsung diserang oleh isu bahwa Anies didukung menjadi presiden oleh FPI. Namun tidak disangka orang-orang tersebut adalah orang-orang bayaran. Bahkan DPP FPI mengklarifikasi bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang FPI. 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. 2. Bahwa terkait dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk mendukung calon tertentu, dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif. Kali ini, usai balap mobil Formula E 2023, Anies langsung diserang oleh survei. Survei pertama dari Indikator Politik Indonesia yang menempatkan bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebesar 18,9%. Adapun peringkat pertama diisi oleh Prabowo Subianto dengan suara sebesar 38%. Sementara peringkat kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo yang mendulang suara sebesar 34,2%. Perolehan suara Anies berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto yang menunjukkan tren peningkatan sejak Januari lalu. Adapun elektabilitas Ganjar cenderung fluktuatif. Dalam simulasi head-to-head, Anies Baswedan selalu dicitrakan memperoleh suara rendah baik berhadapan dengan Ganjar maupun Prabowo. Namun selalu nama Anies yang dicegal oleh para buzzer. Katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak usah dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan, hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor, dan litbang itulah yang bertanggung jawab kan. Bukan hanya Lembaga Indikator Indonesia, Lembaga Survei LSI Denny JA juga merilis survei jika Anies Baswedan akan gagal menjadi capres di pemilu 2024.
Menurut LSI, jika Anies gagal nyapres, maka diperkirakan akan kembali maju di Pilgub DKI Jakarta. LSI mengatakan hal ini diambil berdasarkan hasil analisa kualitatif. LSI menyebut dengan pengalaman yang dimiliki Anies diperkirakan akan kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta jika gagal mendapatkan tiket capres. Selain itu, Anies juga disebut dapat masuk bursa cawapres, sebab posisi cawapres saat ini masih belum terlihat jelas. Namun, dinilai terdapat beberapa pertimbangan yang akan memberatkan jika Anies terpilih sebagai cawapres. Salah satunya adanya potensi matahari kembar antara presiden dan wakil presiden. Pertimbangan lain yaitu Anies akan menjadi capres kuat di pemilu mendatang jika terpilih sebagai wakil presiden. LSI menjelaskan, survei jika Anies gagal tiket capres ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang terjadi dalam partai koalisi. LSI menyebut saat ini ada dua partai pengusung Anies yaitu Demokrat dan Nasdem tengah berurusan dengan hukum. Untuk diketahui, Pak Jokowi nih mau cawe-cawe katanya, ngeri ya. Penyelenggara negara mau cawe-cawe di Pilpres, pemilu. Wah, tapi ini kenapa sampai dia terbuka ngumumin ya kalau dia mau cawe-cawe? Padahal kan kalau nggak ngomong juga nggak apa-apa tuh, kita juga nggak tahu kan. Kalau menurut saya dia ini penasaran aja, mau revans tanding ulang lawan Anies Baswedan. Dia penasaran kok jagoan saya bisa kalah ya lawan Anies di Pilgub Jakarta. Mungkin dia menyadari kesalahannya tuh, dia waktu itu kan malu-malu kan, nggak secara terbuka dukung Ahok. Nah sekarang ini dia kelihatannya mau terbuka dukung jagoannya nih, mau cawe-cawe ya. Kepuasan publik 70-80% kan dia nggak ingin lewatkan. Ya walaupun saya nggak tahu ya dia mau dukung Ganjar gitu ya, tegak lurus ke Ibu Mega, atau dia mau dukung Pak Prabowo gitu, jagoannya dia sendiri. Tapi Anies Baswedan ini harus hadir, harus jadi kontestan, harus jadi peserta, supaya mimpinya Pak Jokowi ini rasa penasarannya terobati. Ya gimana mau tanding ulang kalau Aniesnya nggak ada? Kan mesti ada Aniesnya. Makanya kita rakyat nih mesti dukung Nasdem, Demokrat, PKS lah, supaya Anies Baswedan jadi kontestan dulu di pemilu 2024. Lagian kan kita nih sebagai rakyat, untuk urusan bangsa dan negara, kemajuan Indonesia, juga mesti ikutan cawe-cawe. Jangan. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Salah satunya membereskan soal kemiskinan. Awalnya, Anies Baswedan mengomentari pernyataan Presiden Jokowi soal penyelenggaraan pemilu 2024. Ia menyebut banyak kekhawatiran yang timbul oleh pernyataan tidak netral itu. Penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies juga mengatakan, pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan kriminalitas dan penjagalan. Anies juga menyebut pernyataan itu dapat membuat penyelenggaraan pemilu 2024 tidak netral. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai mendapatkan perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden mendapatkan perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan.
setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Kemudian Anies menegaskan bahwa koalisi perubahan tetap solid dan fokus terhadap permasalahan dasar di Indonesia. Selain soal kemiskinan, koalisi perubahan juga fokus terhadap menghadirkan keadilan hingga menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. Anies berharap agar kekhawatiran terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu tidak benar-benar terjadi, sehingga kontestasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebelumnya, salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, Partai Demokrat, mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih baik fokus dengan tugasnya. Salah satunya terkait persoalan kemiskinan yang perlu ditekan. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak. Jokowi diingatkan bukan malah justru ikut cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Presiden cawe-cawe itu punya makna melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Mestinya Presiden menyampaikan akan fokus dengan tugas dan bertanggung jawab. Masyarakat memang sangat menginginkan Presiden fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Banyak pekerjaan rumah yang menanti Jokowi selaku kepala negara. Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi. Pendapatan per kapita juga tidak banyak peningkatan dibandingkan era SBY. Sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga pokok terus melonjak. Maka dari itu, masyarakat meminta Jokowi tetap fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya. Harapannya agar bisa meningkatkan hal baik untuk penerusnya. Kalau Presiden Jokowi menyampaikan patuh cawe-cawe, wajar publik mencurigai pembiaran Jokowi terhadap tindakan begal yang diduga dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko terhadap Partai Demokrat. Jangan salahkan jika publik menilai tidak heran Jokowi membiarkan Muldoko tetap menjadi KSP, padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024. Sebelumnya, kalau misalnya Anies tidak dibatalkan, itu artinya Anies punya potensi untuk menangkap Johnny Plate lain nanti. Kira-kira begitu yang terbentuk di dalam pikiran publik. Saya terangkan itu untuk mewakili kecemasan publik terhadap calon-calon presiden yang tidak mau bikin radical break dengan kekuasaan sekarang. Katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak bisa dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan, hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanatnya kepada rakyat. kubu lawan Anies Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjegalan.
Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah satu seorang yang paling benci Anies, sempat disorot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden. Mereka tidak berhenti. Disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Ini yang terjadi terakhir ini untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara dan apalagi cara yang tidak halal, dan dengan menjegal khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Selalu dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi, kata Ketua Tim Anies Sudirman Said bukannya berkurang melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi partai politik koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden. Mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana dan semua pertanda yang ada menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat pendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur. Ketika Anies mengadakan kegiatan, massa datang dalam jumlah puluhan ribu. Hal itu bukan hanya satu daerah, tapi saat Anies berkunjung ke berbagai daerah, mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, makan sendiri. Bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies Baswedan datang tanpa ada pengerahan. Merekalah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan ini menggunakan segala cara menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi, tetapi mereka tidak goyah. Ini fakta di ternama, jadi kalau bicara otak kita bisa. Ya sudah, saya kasih faktanya. Oke, silakan Bang Des. Hasil penelitian BPK bahwa tanah Cengkareng merugikan negara. Itu hasil penelitian BPK. Oke. Hasil penelitian BPK terhadap Formula E layak dilaksanakan. Yang ini dikatakan tidak ada mens rea oleh KPK. Yang ini terus-menerus itu adalah jadi fakta tidak terbantahkan. Oke. Lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penjagalan terhadap Anies. Nonsen. Kalau tidak ada upaya penjagalan, tidak terjadi permasalahan di dalam internal KPK sendiri yang menolak kasus itu dijadikan ke penyidikan sampai akhirnya dikembalikan. Jadi itu dasarnya Mas Anies kemudian berpidato bahwa jangan saya tidak mengatakan itu ya, jangan diambil kesimpulan seperti itu, tapi adalah fakta yang kita lihat. Namun, rakyat pendukung Anies perlu terus mengikuti perkembangan pencegalan itu. Perlu waspada, para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah pencegalan. Mengapa para pendukung relawan dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang pencegalan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para koruptor jahat itu menggunakan cara-cara yang kotor. Sebab kalau mereka main kotor, tentu perlu dibersihkan.